Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Kurniawan dengan NIM 20811334165. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman mengenai berbagai sisi game online. Baiklah, yang pertama merupakan pengertian game online. Game online adalah jenis permainan yang memanfaatkan jaringan internet untuk dapat mempertemukan pemain secara online di waktu yang sama. Nah, jadi teman-teman dapat bermain game ini dengan teman kalian masing-masing dari rumah masing-masing, namun di tempat yang sama, di game yang sama. Nah, berikut merupakan contoh game online. Yang pertama adalah Mobile Legends. Mobile Legends merupakan game bergenre MOBA atau multiplayer online battle arena 5 versus 5 yang berobjektif untuk menghancurkan base musuh atau markas musuh. Yang kedua ada PUBG Mobile. Game ini merupakan game bergenre Battle Royale, first person shooter yang berobjektif untuk saling mengeliminasi player lain agar kalian tersisa menjadi satu-satunya player. Konsepnya mirip Squid Game gitu. Nah, yang terakhir ada Clash Royale. Game ini sempat hype di Indonesia pada tahun 2018. Game ini bergenre tower defense dan berobjektif untuk menghancurkan base musuh atau markas musuh di saat yang sama. Juga kalian mempertahankan tower kalian masing-masing. Dampak negatif game. Berikutnya adalah dampak negatif game online. Nah, teman-teman tahulah kalau game online itu memberikan dampak negatif. Nah, coba teman-teman sebutin beberapa dampak negatif dari game online tersebut. Dari saya itu dampak negatifnya itu ada macam-macam ya, dari fisik sama psikis. Nah, di psikis Nah, itu dari kesehatan mental ya. Jadi itu seperti malas belajar, terus ya benar. prestasi belajarnya menurun. Terus yang kedua itu yang dari fisik. Di fisik tuh biasanya kan orang apa ya, orang main game kan sering telat makan, begadang gitu kan. Nah, itu sangat Ya, berpengaruh terhadap kesehatan. Itu dari saya. benar-benar. Benar-benar. Ya, selain itu game online itu juga boros ya, boros uang, boros kan pakai kuota juga gitu ya. Namun walau dampak negatifnya itu cukup buruk ya, tapi tidak disangka-sangka game online juga memiliki dampak positif maksud saya. Nah, dampak positifnya ada 5 poin nih, saya beri contoh 5 poin. Yang pertama, sebagai media refreshing. Misalnya teman-teman sehabis mengerjakan tugas atau sehabis kelas gitu kan, habis kuliah itu game bisa dijadikan sebagai media refreshing. Nah, yang kedua sebagai media bersosialisasi. Teman-teman bisa mencari teman baru gitu di dalam game apa atau juga bisa cuma ngobrol-ngobrol gitu di dalam game juga bisa. Nah, yang ketiga meningkatkan kreativitas, kemampuan problem solving dan decision making. Di dalam game kan terdapat sebuah objektif agar kita dapat memenangkan game tersebut ya kan. Nah, dalam memenangkan game tersebut kita dituntut untuk dapat kreatif dalam problem solving dan decision making karena walaupun objektifnya itu hanya satu tapi terdapat banyak cara lah untuk menggapai kemenangan di game tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan atau kekompakan dalam bekerja sebagai tim. Nah, yang poin keempat ini hanya berlaku apabila game yang kalian mainkan itu game yang eh, berbasis tim ya, atau tim versus tim. Di, di, di game tersebut tentunya teman-teman harus kompak gitu loh untuk dapat memenangkan game tersebut. Kalau enggak mungkin sulit lah, walaupun satu orang itu jago tapi yang lainnya enggak, itu tetap bakal sulit dalam memenangkan game tersebut. Nah, yang kelima dapat dijadikan sebagai ladang penghasilan. Nah, yang poin kelima ini sebenarnya masih dipandang sebelah mata lah di Indonesia. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, menjadi game developer atau pembuat game. Yang kedua merupakan menjadi konten kreator. Teman-teman bisa menjadi streamer atau pembuat konten kreator di YouTube, TikTok, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah melalui jalur e-sport atau olahraga elektronik. E-sport ini konsepnya mirip lah dengan tim sepak bola. Jadi
ada sekelompok orang yang bersungguh-sungguh dalam bermain game. Mereka mencari popularitas dan mencari berbagai sponsor gitu untuk menjadikan penghasilan gitu. Di e-sport itu sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada player atau pemain yang bermain secara bersungguh-sungguh tersebut. Yang kedua ada pelatih yang melatih para player tersebut. Ketiga ada analis atau yang menganalisis kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari tim tersebut. Nah, yang keempat ada manajer. Manajer tersebut mengatur kegiatan dan menjadwal para pemain-pemain tersebut atau mengurus tim tersebut. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan dari teman-teman? Dari saya itu ada pertanyaan. Menurut Ya, pandangan Anda, bagaimana perkembangan e-sport di Indonesia ke depannya? Terima kasih. oke, pandangan e-sport ke depannya ya. Kalau di Indonesia menurut saya masa depannya cerah ya. Soalnya dapat dilihat juga dari tahun ke tahun itu bahwa peminat e-sport di Indonesia itu lama-kelamaan makin naik. Mungkin sekarang jumlahnya itu hampir mengimbangi dengan peminat bola ya, penonton bola gitu. Itu dari saya. Intinya masa depannya itu bakalan cerah. Terima kasih. Ya, baiklah. Apakah ada pertanyaan lain? Apabila tidak ada pertanyaan lain, baiklah akan saya berikan kesimpulan. Game online bisa diibaratkan menjadi pedang bermata dua. Apabila kita tidak dapat menyikapinya dengan bijak, maka diri kita sendiri yang akan dirugikan. Dan apabila kita dapat menyikapinya dengan bijak, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat dari game online tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.